Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ke pasar membeli batik. Tidak lupa membeli durian. Duhai anak-anak yang cantik dan tampan, bagaimana kabar kalian? Ya, kita awali pertemuan hari ini dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Kemudian Bapak minta Dinda Ronggo untuk memimpin doa terlebih dahulu. Belum belajar, anak APK tidak berdoa. Berdoa dalam arti mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Dinda Ronggo sudah memimpin doa, dan Bapak akan ngecek kehadiran kalian. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ya, Elvina sakit. Ada yang tahu sakit apa? Sakit gigi. Alhamdulillah sakit gigi, bukan sakit hati ya. Karena dari bahasa mengatakan sakit gigi lebih baik daripada sakit hati. Dan kita doakan semoga teman kita kembali sehat, sembuh, dan bisa mengikuti kegiatan belajar. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, masih ingat apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, kita belajar menuliskan tentang siapa kalian. Kalian itu siapa, kemudian apa yang menjadi kelebihan kalian dan kekurangan kalian. Ini dasar untuk kita menulis surat lamaran pekerjaan. Ada yang mau mencoba membacakan pekerjaannya? Coba angkat tangan. Sahrina silakan berdiri. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk sedikit menceritakan tentang kelebihan. Maka aku tidak akan fokus ke hal yang lainnya. Niat saya setelah lulus SMA, insya Allah akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Aku ingin kuliah di Universitas Semarang dan mengambil jurusan manajemen. Dan semoga impian aku itu tercapai. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini anak-anak yang akan kita pelajari pertemuan hari ini. Ini termasuk LK 3.1, mengidentifikasikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Terlihat tidak yang belakang? Ya, terlihat. Ya. Kemudian ini tujuan pembelajarannya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian mampu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian tujuan pembelajaran kedua, kalian bisa menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian ini adalah peta konsep supaya kalian bisa memahami bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan. Di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari ya untuk beberapa kali pertemuan. Pertemuan pertama yang ini yang tadi Bapak sampaikan. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana memformulasikan unsur kebahasaan. Kemudian yang ketiga, menyajikan simpulan. Yang keempat, menyusun surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kelima, melaporkan kegiatan membaca. Jadi dalam satu bab menulis surat lamaran pekerjaan, ini yang akan kita pelajari. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti kalian diskusi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Bapak akan memberikan sebuah permasalahan. Masalah ya, bukan masalah hidup,
tapi permasalahan yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, dari masalah itu kalian melakukan eksplorasi dengan cara mencari referensi, boleh menggunakan buku paket, boleh kalian browsing nanti ya. Kemudian setelah melakukan eksplorasi, kalian berkolaborasi dengan temannya ya, menganalisis dan nanti menyimpulkan ya, solusi dari masalah tersebut atau bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu model pembelajaran problem based learning. Kemudian media pembelajarannya, kita akan menggunakan media pembelajaran quizzes. Nah, quizzes ini Bapak akan menampilkan bahan salin dia berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Karena Bapak menggunakan quizzes, kalian bisa berkolaborasi dengan Bapak. Silakan kalian, pertama yang harus kalian lakukan adalah masuk ke Google Chrome. Kemudian kalian ketik ini joinmyquiz.com. Kemudian di sini udah ada yang masuk Chromebook, menaruh. Ya. Selanjutnya masukkan kode ini. Nah, ini ada pertanyaan, silakan pegang handphone. Bapak ingin tahu menurut kalian seberapa penting mempelajari surat lamaran pekerjaan. Optionnya ada 4, penting sekali, biasa saja, kemudian yang ini ragu-ragu, kemudian yang 4 tidak penting. Ya, waktunya habis dan 27 siswa, satu orang berarti tidak menjawab ya, menjawab menulis surat lamaran pekerjaan itu atau mempelajari surat lamaran pekerjaan itu penting. Sekarang siapkan handphone lagi. Bapak ingin tahu alasan kalian menjawab penting, yang jawab penting ya. Apa alasan? Bapak beri waktu 2 menit. Saat menjawab syarat utama melamar pekerjaan ya, Siti Kamelia, syarat utama. Ya, waktunya habis. Ya, ini bervariasi jawabannya. Bapak minta tolong kepada Sonia tadi. Sonia, katakan aja Sonia. Alasannya apa? Kamu menjawab penting, kemudian alasannya apa? Karena kalau misalnya itu bisa dibilang pesan, maka tidak disesuaikan. Karena surat lamaran pekerjaan itu akan menjadi landasan utama kita diterima di perusahaan tersebut. Beri tepuk tangan untuk ini jawaban kalian luar biasa, berarti hampir semua menjawab mempelajari ini penting sekali. Penting sekali ya. Bapak akan sedikit gambaran bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah bentuk komunikasi pertama yang dilakukan oleh kita, dalam hal ini pelamar, kepada perusahaan yang dilamar. Itu bentuk komunikasi pertama. Nah, kita harus memberikan kesan baik. Kesan baiknya dengan apa? Tulisannya, kalau misalnya surat lamaran pekerjaan itu ditulis tangan, berarti harus ditulis rapi, tidak ada coretan, tidak ada tumpahan apapun, kertasnya bersih dan sebagainya. Baik, selanjutnya ya. Nah, ini adalah masalah yang harus kalian pecahkan nanti dengan kelompok masing-masing. Yaitu Bapak akan memberikan 2 contoh surat lamaran pekerjaan. Dari 2 contoh ini, kalian tentukan mana yang sesuai dengan ketentuan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Dari 2 contoh tersebut. Ini contoh surat lamaran pekerjaan. Ini kalian lihat. Yang pertama, kalau lihat sepintas, yang pertama apa? Coba lihat, ada apa? Yang pertama Ada tanda tangan.
tanya, Pak ini mah di tanda tangan, dia mah tidak ada Pak. Begitu. Terus apa lagi? Yang ini ada perihal, ada lampiran surat, yang ini tidak ada. Nah ini kan ada perbedaan dari kedua contoh surat lamaran kerja itu. Tapi yang sesuai itu yang mana? Apakah yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yakin yang pertama. Yang pertama tuh yang nah untuk bisa menjawab, yakin menjawab yang benar itu yang mana, kalian harus memahami dulu tentang bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan. Apa yang kita pelajari tentang isinya, tentang sistematika, baru bisa menyimpulkan ini yang benar. Nah, Bapak akan berikan sekilas materinya ya. Jadi pengertian surat lamaran pekerjaan itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat lamaran adalah surat resmi yang dibuat dan dikirim oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan atau instansi. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi surat lamaran pekerjaan itu adalah surat pribadi yang bersifat resmi. Kemudian kalau dilihat dari isinya, surat lamaran pekerjaan itu terbagi menjadi tiga. Pertama apa? Ini adalah informasi awal yang berkaitan dengan si pelamar. Di bagian pernyataan umum atau tesis ini memuat tentang siapa kalian. Jadi ada identitas kalian. Ya. Kemudian isi yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi itu adalah alasan perusahaan menerima kalian itu apa? Alasan misalnya kalau kalian punya kecakapan, keahlian, nah itu akan menjadi pertimbangan untuk diterima. Itu bagian argumentasi. Ijazah yang kalian lampirkan, kemudian sertifikat pengalaman bekerja atau berorganisasi, itu akan menjadi argumentasi, bagian argumentasi. Kemudian isi yang ketiga adalah dasar. Di bagian ini biasanya ditempatkan di kalimat terakhir. Kalimatnya seperti ini. Karena kalian silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Hari untuk bagikan yang pakai silakan kalian baca terlebih dahulu instruksinya. Di situ ada petunjuk pengisian, kemudian dan di situ ada dua contoh surat lamaran pekerjaan, ada dua contoh, kemudian ada tabel A berkaitan dengan isi surat lamaran pekerjaan, kalian perhatikan, kemudian tabel yang keduanya berkaitan dengan mengidentifikasikan sistematika, yang ketiganya adalah terkait dengan prosedur pemecahan masalah. Nanti kalian sampaikan bagaimana prosedur kalian memecahkan persoalan tersebut. Dan yang ke D atau yang keempat, hal-hal penting apa kamu mereka yang harus dicatatkan dalam surat lamaran pekerjaan.
B-nya tapi jawab. Jadi bisa masuk? Sudah juga. Sudah masuk ke kelompok masing-masing. Ya, selanjutnya kalian ketik masuk ke web SMA Bogor. Kemudian semuanya bawakan. Di sini ada link LKPD. Ada? Ya, kalian download terlebih dahulu, baru kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah.
Sudah ada. Kelompok 3 bagian C. Silakan tulis atau kelompok ini yang membacakan. Cek prosedur pemecahan masalah klarifikasi bagaimana memahami masalah dan Coba ulangi lagi please suaranya. cek bagian prosedur pemecahan masalah secara singkat bagaimana memahami menemukan masalah dan membuat analisis pemecahan masalah pada materi yang mengidentifikasikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Contoh kelompok kami melakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami materi kami melakukan eksplorasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti aplikasi krisis, buku paket, buku LKS, internet, dan lain-lain. Yang kedua, menemukan masalah dari 2 contoh surat yang disajikan pada LKPD. Terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam contoh surat lamaran pekerjaan yang pertama, lengkap dalam segi isi. Sementara contoh kedua tidak lengkap karena tidak terdapat penegasan ulang yang memuat harapan pelamar agar diterima bekerja. Contoh surat lamaran pekerjaan yang pertama tidak lengkap secara sistematika karena tidak ada perihal surat, lampiran surat, salam pembuka dan alinea pembuka. Sementara dalam contoh surat lamaran yang kedua juga tidak lengkap secara sistematika karena tidak terdapat tanda tangan dan nama terang. Yang ketiga, analisis pemecahan masalah. Kelompok kami melakukan analisis pemecahan masalah berdasarkan proses eksplorasi mengenai materi mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan pada tabel 1 dan 2. Kemudian mencari persamaan dan perbedaan dari kedua contoh surat lamaran pekerjaan yang disajikan. Kemudian kami menyimpulkan bahwa kedua contoh surat lamaran pekerjaan berbeda dari segi kelengkapan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Ya, beri tepuk tangan untuk dua. Kita sudah simpulkan dari 2 contoh surat lamaran yang Bapak sajikan. Contoh surat lamaran pekerjaan yang pertama, lihat dari isinya lengkap tidak? Surat lamaran pekerjaan dari isinya lengkap tidak? Untuk contoh surat yang kedua, lengkap atau tidak? Tidak. Tidak. Apa yang tidak? Tidak ada harapan dalam penegasan ulang. Tidak ada bagian penegasan. Kalau dilihat dari sistematika, contoh surat lamaran pekerjaan yang pertama, banyak yang tidak sesuai. banyak yang tidak sesuai atau tidak lengkap. Contohnya apa? Ya, kalian? Ya, tidak ada perihal dan lampiran surat. Kemudian tidak ada salam. Kemudian apa lagi? Ya, jadi kita bisa menyimpulkan dari 2 contoh surat lamaran pekerjaan tersebut, kedua-duanya sudah sesuaikah atau tidak? Tidak. Berarti untuk 2 contoh surat ini bisa dijadikan rekomendasi dalam menulis surat lamaran pekerjaan atau tidak? Karena lihat dari isinya tidak lengkap, lihat dari sistematikanya juga tidak lengkap juga, tidak ada semua. Ya, nanti kalian selesaikan sampai poin D ya. Kemudian tahapannya nanti kalian unggah. Di pertemuan selanjutnya kita akan mendiskusikan dalam bentuk diskusi kelas. Jadi nanti kalian presentasi dan kalian kelompok yang lainnya adalah menanggapi. Jadi untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian ya. Sebelum ditutup kita refleksi terlebih dahulu. Ada 15 menit lagi. Ada yang mau menyimpulkan dari apa yang kita pelajari?
Kalian merasa senang tidak dengan model pembelajaran seperti ini? Ada anak-anaknya? Coba ada yang mau merefleksikan? Ada? Kamelia? Mungkin Kamelia? Apa yang dipelajari hari ini? Identifikasi. Ada berapa isi surat rekaman pekerjaan? 3. Sedangkan sistematika surat rekaman pekerjaan? Ya, itu kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita selesaikan pekerjaan kelompok kalian masing-masing, kemudian nanti kalian unggah dan nanti kalian presentasikan seperti itu. Sebelum Bapak tutup, kita kuis terlebih dahulu. Siapkan handphone kalian. Bapak akan memberikan hadiah untuk juara 1, juara 2, dan juara 3. Alat terjadi. Ini hasil lengkapnya, berarti Romo menjawab betul semuanya. W. Anggun menjawab betul ya. Kemudian Siti Kamelia hanya salah satu. Jadi ini bukan hanya ketepatan, tapi kecepatan juga. Untuk juara 1, Bapak akan berikan hadiah jalan-jalan ya. Foto dulu. Foto sudah? Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, anak-anak, waktu sudah habis, 1 menit lagi. Sudah, kontak ya. Jadi untuk pertemuan hari ini yang kita bahas tadi tentang isi dan sistematika. Kemudian kita sudah menyimpulkan dan merefleksikan. Menurut kalian pembelajaran ini menarik atau tidak? Menarik. Bukan karena ada hadiahnya ya, tapi lebih banyak aktivitas kalian dibandingkan Bapak. Sudah cukup ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.